Bayangkan sebuah proyektil seberat 3 ton melesat di atas permukaan laut dengan kecepatan 3 kali kecepatan suara. Radar musuh mungkin hanya akan melihat kilatan kecil sebelum akhirnya, boom, semuanya terlambat. Inilah BrahMos, monster supersonik yang selama ini menjadi buah bibir pengamat militer dunia. Hai penonton setia Indo Today, Selasa 10 Maret 2026 menjadi hari bersejarah bagi pertahanan maritim kita. Kementerian Pertahanan melalui Brigjen TNI Hariko Ricardo Sirait akhirnya mengonfirmasi apa yang selama ini kita tunggu-tunggu. Indonesia secara resmi menjalin kerjasama sistem rudal BrahMos dengan India. Langkah ini bukan sekedar gaya-gayaan, melainkan strategi pagar besi untuk memperkuat coastal defense atau pertahanan pantai kita. Mari kita bedah nalar di balik monster supersonik ini sampai tuntas. Mari kita bicara angka dan fakta, karena di dunia militer, angka adalah kejujuran yang mematikan. Apa sih yang bikin BrahMos begitu spesial sampai-sampai dijuluki King of Cruise Missiles? Jawabannya terletak pada jantung pacunya, mesin ramjet 2 tahap. Penonton setia, BrahMos memulai perjalanannya dengan motor pendorong propelan padat yang menendangnya hingga mencapai kecepatan supersonik awal. Namun, keajaiban sebenarnya terjadi setelah itu. Begitu mencapai kecepatan tertentu, motor penopang liquid ramjet atau ramjet berbahan bakar cair mengambil alih. Berbeda dengan mesin jet biasa, ramjet tidak memiliki bagian yang berputar. Ia menelan udara dari depan dengan kecepatan sangat tinggi, memampatkannya, lalu membakarnya untuk menghasilkan daya dorong yang luar biasa. Hasilnya, kecepatan operasional mencapai Mach 3. Bagi kalian yang mungkin sedang membayangkan seberapa cepat itu, bayangkan saja, rudal ini meluncur 1 km hanya dalam waktu 1 detik. Kecepatan setinggi ini bukan cuma soal biar cepat sampai ke target, tapi soal hukum fisika. Dengan kecepatan Mach 3, energi kinetik yang dihasilkan saat benturan sangatlah masif. Bahkan tanpa hulu ledak sekalipun, BrahMos yang menghantam kapal perang sanggup memberikan efek kehancuran setara dengan ditabrak kereta api ekspres yang melesat ribuan kilometer per jam. Ditambah lagi, BrahMos dilengkapi dengan teknologi siluman atau stealth. Bentuk aerodinamisnya dirancang untuk memantulkan sinyal radar ke arah lain, ditambah dengan lapisan penyerap radar yang membuatnya tampak sekecil burung di layar monitor musuh. Ini adalah kombinasi maut. Ia datang sangat cepat dan ia hampir tidak terlihat. Musuh mungkin baru menyadari ada serangan saat rudal ini sudah berada di jarak beberapa mil saja, memberikan mereka waktu reaksi yang nyaris nol. Sekarang, kita geser ke soal jangkauan. Berdasarkan data terbaru dari Missile Defense Project, BrahMos memiliki jangkauan yang sangat fleksibel, mulai dari 300 hingga 500 km, tergantung pada varian dan dari mana ia diluncurkan. Mengapa jangkauan ini penting bagi Indonesia di tahun 2026? Coba kalian bayangkan peta Nusantara kita. Dengan jangkauan 500 km, rudal yang ditempatkan di titik-titik strategis seperti Kepulauan Natuna, Selat Malaka, atau Selat Sunda secara efektif menciptakan zona larangan melintas bagi armada musuh. Ini bukan sekedar senjata pertahanan, tapi ini adalah instrumen negosiasi yang sangat kuat di meja diplomasi. Namun, apalah arti jarak jauh jika tidak akurat? BrahMos bukan tipe rudal tembak dan lupakan yang asal meledak. Ia dilengkapi dengan sistem navigasi inersia atau INS yang sangat canggih untuk target bergerak di laut. Untuk target di darat, ia menggabungkan INS dengan sistem penentuan posisi global atau GPS. Artinya, BrahMos adalah sebuah pisau bedah jarak jauh. Jika intelijen kita memberikan koordinat satu gedung spesifik di markas musuh atau satu titik vital di kapal induk lawan, BrahMos akan mencari jalan ke sana dengan presisi tinggi. Ia bisa terbang rendah mengikuti kontur permukaan bumi atau laut untuk menghindari deteksi radar, lalu tiba-tiba menanjak dan menghujam target dari atas dengan kecepatan penuh. Inilah yang kita sebut sebagai teknologi militer berkelas, mematikan namun tetap presisi.
Salah satu alasan mengapa Kemenhan kita begitu tertarik dengan BrahMos adalah sifatnya yang multi-platform. Di dunia militer, fleksibilitas adalah kunci kemenangan. BrahMos tidak pilih-pilih tempat tinggal. Pertama, varian darat. Ia bisa diangkut oleh truk-truk monster yang mampu berpindah tempat dengan cepat di sepanjang garis pantai kita. Ini sangat cocok dengan doktrin pertahanan kita yang mengutamakan mobilitas. Musuh tidak akan pernah tahu di mana posisi baterai rudal kita pagi ini atau malam nanti. Kedua, varian laut. BrahMos bisa diluncurkan secara vertikal dari kapal-kapal perang terbaru TNI Angkatan Laut. Ini memberikan jangkauan pukul yang jauh ke tengah samudra. Ketiga, varian udara. Rudal ini bisa dicantolkan di bawah sayap pesawat tempur kelas berat kita. Dengan panjang 8 meter dan berat mencapai 2,5 ton, BrahMos versi udara adalah palu godam yang bisa dikirimkan kemana saja dalam waktu singkat. Dan yang paling membuat pengamat militer internasional menahan napas adalah keberhasilan uji coba peluncuran dari bawah air pada tahun 2013. Ini artinya, di masa depan, kapal-kapal selam kelas Skorpen atau kapal selam kita lainnya bisa membawa BrahMos. Bayangkan kengerian musuh. Mereka sedang berpatroli dengan tenang, tidak ada radar yang mendeteksi apapun. Lalu tiba-tiba sebuah monster supersonik muncul dari balik gelombang samudra dan menghancurkan armada mereka dalam hitungan detik. Indonesia sedang membangun kekuatan yang membuat musuh harus selalu menoleh ke segala arah. Atas, bawah, depan, dan belakang. Mungkin banyak dari kalian bertanya, kenapa Brigjen Riko secara spesifik menyebut soal coastal defense atau pertahanan pantai? Jawabannya sederhana namun sangat strategis. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan garis pantai yang panjangnya luar biasa. Kita adalah penjaga gerbang dari jalur perdagangan paling sibuk di muka bumi. Di tahun 2026 ini, tantangan keamanan maritim kita semakin kompleks. Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok bukan sekadar wilayah air. Mereka adalah nadi ekonomi dunia. Dengan memperkuat coastal defense melalui sistem BrahMos, kita sebenarnya sedang memasang gerbang otomatis bersenjata yang sangat canggih. Filosofi pagar besi maritim ini berarti kita tidak perlu mengejar musuh hingga ke samudra jauh jika tidak diperlukan. Kita cukup memastikan bahwa setiap inci wilayah kedaulatan kita, setiap pintu masuk ke perairan Nusantara, dijaga oleh senjata yang sanggup memberikan pelajaran instan bagi siapapun yang mencoba memprovokasi. Kehadiran BrahMos mempertegas posisi Indonesia sebagai penguasa jalur maritim strategis. Kita tidak sedang mencari musuh, tapi kita memastikan bahwa siapapun yang ingin bertamu dengan niat buruk akan berpikir 1000 kali sebelum menyentuh air laut kita. Ini adalah bentuk nyata dari kedaulatan yang bermartabat. Jadi, penonton setia Indo Today, hadirnya BrahMos di tahun 2026 ini adalah bukti nyata transformasi TNI menjadi kekuatan yang adaptif dan disegani. Kita tidak hanya menunggu musuh datang, tapi kita memastikan bahwa siapapun yang berniat buruk akan berpikir 1000 kali sebelum menyentuh air laut kita. Menurut pendapat kalian, apakah BrahMos adalah kepingan puzzle terakhir yang dibutuhkan TNI AL untuk menjadi penguasa Laut Asia Tenggara? Atau perlukah kita menambah jumlah unit rudal balistik Kahan untuk melengkapi pagar pertahanan ini? Tulis pendapat cerdas kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk klik subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, dan berikan like jika kalian bangga dengan kemajuan alutsista kita. Bagikan video ini agar semakin banyak yang tahu bahwa Garuda kini memiliki taring supersonik yang sangat tajam. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Tetaplah waspada, tetaplah bangga menjadi bangsa Indonesia. Sampai jumpa di ulasan tajam berikutnya hanya di Indo Today.